Cik, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik ya. Dimana di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan pertama kita sudah mengenal eh, untuk mata kuliah gambar teknik itu apa saja yang dipelajari, tujuannya nanti seperti apa gitu ya. Kemudian perangkat lunak apa yang kita gunakan ya, sudah saya jelaskan semua. Sekali lagi di pertemuan ini saya ingatkan ya, untuk UTS, UAS itu waktunya hanya 1 minggu. Jangan lupa untuk dikerjakan ya nanti pada tanggalnya. Tugas juga, kemudian presensi silakan dijaga supaya di atas 50%. Ya, kenapa kok harus di atas 50% ya? Karena dari sistem sudah disetting kalau kurang dari 50% maka nilai Anda otomatis terkunci E. Walaupun tugas, UTS, dan UAS nilainya 100. Dosen tidak bisa memasukkan nilai selain E kalau si presensinya kurang dari 50%. Hitung ya. Jangan lupa berikan review yang baik untuk presensi Anda. Gitu. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas interface-nya. Ya, interface-nya AutoCAD itu seperti apa? Yang 2020, 2021, 2022, 2023, 2010, kemudian ada minimum system requirement yang sudah saya jelaskan juga ya, di mana Anda harus menyesuaikan ya ketika Anda memilih dari versi AutoCAD yang ingin Anda gunakan. Anda harus melihat sistem requirement dan apa ketersediaan spesifikasi sistem yang Anda miliki. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari sistem koordinat dan bagaimana membuat contohnya ya, contoh-contoh sederhana saja menggunakan garis dari AutoCAD. Oke. Sebelum kita ke praktikumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu sistem koordinat di AutoCAD. Nah, ini sangat penting ya untuk diketahui bahwa AutoCAD itu memiliki koordinat. Sebenarnya tidak hanya AutoCAD, tetapi 3D Max, kemudian perangkat lunak grafis yang lain juga sebenarnya ada koordinatnya juga ya. Nanti ini harus dipelajari ya. Nah, sistem koordinat itu adalah sistem yang digunakan untuk menentukan koordinat suatu titik tertentu pada sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini saya rasa Anda semua juga sudah mempelajari di jenjang SMP, SMA ya. Ada X dan Y, cuman di sini ditambahkan yang namanya Z. Nah, terutama ketika sumbu Z itu digunakan atau aktif, itu artinya kita bekerja dengan pembuatan objek 3 dimensi. Kalau kita menggunakan X dan Y saja, berarti kita hanya bekerja di objek 2 dimensi. Nah, kita akan fokus dengan X dan Y ketika kita membuat denah rumah ya, membuat tampak depan. Nah, itu kita fokusnya dengan X dan Y. Cuman dari denah kita buat menjadi 3 dimensi, itu berarti kita fokus dengan
sumbu X, Y, dan Z. Oke, seperti itu. Nah, Anda dapat melihat orientasi sumbu X, Y, dan Z dengan melihat icon UCS di area kerja AutoCAD. Kurang lebih seperti ini. Ya, nah, ini adalah sumbu UCS-nya. Nah, icon UCS ya. Y-nya ke atas, X-nya ke samping. Dan ini adalah tampilan atas ya. Dia melihat ke tampilan atas. Saya akan coba ke yang tampilan barunya seperti ini. Kita ke view ya. Nah, dia aktifnya di tampilan atas. Kita bisa ubah misalkan ke bottom. Nah, ini dari bawah ya, seperti ini. UCS iconnya dia berubah. Nah, ini kiri, kanan. Nah, kalau XY ini adalah tampilan dari atas. Nah, ini adalah tampilan atasnya. Ini adalah icon UCS. Tuh. Nah, untuk gambar 3 dimensi, icon UCS akan menunjukkan sumbu X, Y, dan Z. Tetapi untuk gambar 2 dimensi, hanya sumbu X dan Y yang ditampilkan. Nah, ini seperti ini ya. Ini UCS untuk yang 2 dimensi, ini UCS yang 2 dimensi juga ya. Seperti ini ya. XY, XY, XY ya. Kemudian ini yang 3 dimensi. Nanti ada X, Y, dan Z. Kemudian untuk UCS atau koordinat itu biasanya fungsinya tidak hanya sekedar koordinat saja, tetapi juga bisa digunakan fungsinya untuk acuan rotasi titik atau objek. Jadi kalau misalkan pengen rotasi objeknya, kita bisa perhatikan seperti ini ya. Sumbu X positif ya, itu adalah 0 derajat. Sumbu Y positif itu adalah 90 derajat. X negatif adalah 180 derajat. Y negatif itu 270 derajat atau bisa kita tulis minus 90. Ya, begitu juga dengan 225, kita juga bisa tuliskan minus 45. Nah, ini 135 berarti di sini juga bisa kita tuliskan minus 135. Oh, salah ya, kebalik ya. Ini harusnya yang minus 45 di sini, ini yang minus 135. Sorry. Jadi ini 0, minus 45, minus 90, minus 135. Ya, kalau yang 0 dan 180 ini saya rasa sudah pasti ya. Tidak ada minus 0, tidak ada minus 180. Oke. Kemudian sistem koordinat yang bisa kita gunakan di dalam AutoCAD itu ada 3. Ya. Ada sistem koordinat absolut, sistem koordinat relatif, kemudian ada sistem koordinat relatif polar. Nah, apa itu absolut, apa itu relatif, apa itu polar, ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, seperti ini adalah sistem koordinat absolut, yang mana kalau kita menggunakan sistem koordinat absolut itu rumusnya adalah seperti ini ya, XY dan XY. XY yang pertama ini adalah titik awal P1 ini ya. Kemudian XY yang kedua ini adalah titik koordinat yang kedua, ini adalah P2. Nah, titik P1 berada pada koordinat 4,3. 4-nya itu adalah X, 3-nya itu adalah Y. Yang artinya titik P1 itu adalah
jarak dari titik asal ya. Titik asal adalah 0,0. 0,0 itu yang di sini ya. Sini adalah 0,0, jaraknya di sini 4, 3. Ya, ini seperti di matematika SMP SMA ya. Gampang ya. Nah, pada sumbu X adalah 4, jarak dari P1 ya, sumbu Y 3. Kemudian P2 itu berada pada koordinat 89. Nah, ini dibandingkan juga dengan titik awal 0,0. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, koordinat absolut itu berarti titik yang pertama adalah koordinat, titik yang kedua adalah koordinat juga. Makanya dikatakan koordinat absolut karena titik pertama dan titik kedua itu berupa koordinat. Nah, di sini sudah saya berikan contoh kasus sederhana ketika kita ingin membuat garis horizontal dengan panjang 6 unit. Itu nanti bagaimana caranya? Ya, horizontal kan berarti tidur ya. Tidur berarti kan mengikuti X seperti ini. Nah, kita akan coba pembahasannya seperti ini. Jadi kita masukkan perintah L atau line untuk mengaktifkan garis. Kemudian kita masukkan koordinat awalnya bebas. Di sini sebagai contoh saya berikan yang 6,6. Ya, kita coba. Anda bisa gunakan line di sini toolnya yang sudah ada ya. Line atau diketikkan pada komen di sini. L. Ya, pada komen Anda ketikkan L atau ketik lengkap line gitu juga boleh. Cuman di sini lebih enak kita pakai L gitu aja, enter. Nah, ini kemudian pada comment line ya, itu nanti akan muncul line specify first point. Begitu juga kalau kita klik menggunakan tools yang ada di sini ya. Klik. Nah, nanti di comment itu juga muncul line specify first point. Jadi titik awalnya mau di koordinat berapa gitu. Nanti di semuanya, di relatif, di polar itu juga membutuhkan titik koordinat awal. Jadi di sini kita tentukan dulu. Misalkan untuk titik koordinat awalnya saya berikan 6,6 ya, X-nya 6, Y-nya juga 6. Kalau sudah kita tekan enter. Nah, ini adalah posisi titik awal di koordinat 6,6 seperti ini. Kemudian kita ingin membuat garisnya tegak, bukan tegak ya, tapi gini ya, horizontal berarti mengikuti X. Karena X-nya tadi 6 dan kita perlu untuk membuat panjangnya 6 unit ya, X-nya kita tambahkan saja. X-nya 6 ditambahkan dengan panjang yang dibutuhkan adalah 6, berarti X-nya nanti berubah menjadi 12. Sedangkan Y-nya tidak berubah. Seperti itu. Jadi kita masukkan saja, kita klik di komen di sini. Klik di komen 12. Oke, 12,6. Kalau sudah, kita enter lagi. Nah, ini sudah terbentuk garis horizontal. Apakah benar ini panjangnya 6 ya? Kita coba kita cek menggunakan linear dimension. Kita klik dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi ini garis horizontal yang posisinya
panjangnya pas 6 sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Oke, sekali lagi saya berikan contoh untuk koordinat relatif, koordinat absolut ya, sorry. Nah, kita misalkan ingin membuat yang vertikal gitu, vertikal kemudian horizontal. Vertikalnya saya pengennya 7, horizontalnya 4, seperti itu. Kita klik, ketikkan L, enter. Kemudian titik awalnya mau berapa? Kita coba lagi 6,6 ya. Untuk koordinat awal itu bebas, Anda boleh masukkan berapapun. Kemudian vertikal 7 ya, panjangnya 7. Berarti kalau vertikal mengikuti Y. Y-nya kita jumlahkan karena koordinat awal Y-nya adalah 6, panjangnya 7, berarti 7 tambah 6, 13 ya. X-nya tidak berubah. Kita masukkan 6, lalu kita klik di komen 6,13, enter. Nah, nanti dia akan membentuk garis vertikal seperti ini. Kemudian kita ingin membuat garis horizontal. Panjangnya 3, berarti X-nya kita tambahkan 3. Di sini kita masukkan koordinatnya 6, 13. Karena kita ingin membuat garis horizontal panjangnya 3, berarti 6-nya ini adalah sumbu X-nya, kita tambahkan 3. Berarti 9,13. Kita masukkan 9, lalu kita klik di komennya di sini. Ya, 9,13, enter. Enter lagi. Nah, ini sudah jadi. Kita ukur. Untuk yang vertikalnya 7, untuk yang horizontalnya adalah 3 ya, seperti ini. Oke. Itu adalah koordinat absolut. Jadi kita harus menentukan koordinat pertama, kemudian kita masukkan koordinat kedua. Oke. Koordinat ketemu koordinat gitu ya. Lalu bagaimana untuk yang koordinat relatif ya? Kita akan bahas lagi, kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini komennya. Komennya diawali dengan L, koordinat awalnya 66, kemudian koordinat keduanya 12. Karena yang ditambahkan adalah sumbu X. Kemudian ini untuk keterangannya 6 ini saya menggunakan dim linear ya. Lalu berikutnya adalah sistem koordinat relatif. Nah, berbeda dengan koordinat absolut, di sini koordinat relatif itu adalah sistem koordinat yang menggunakan titik awal koordinat, tetapi titik keduanya adalah panjang ya, bukan lagi ketemu dengan koordinat, tapi ketemunya dengan panjang X dan panjang Y gitu. Nah, ini contohnya. Di sini koordinat awalnya adalah 4,3. Kemudian di sini ada add 4,6. Ini artinya panjang X-nya adalah 4, panjang Y-nya adalah 6. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan coba bahas di contoh kasus ya. Buatlah garis vertikal dengan panjang 8 unit. Nah, karena dia vertikal berarti yang diubah adalah panjang dari sumbu Y. Panjangnya adalah 8. Oke, kita coba ya. Sama seperti tadi, kita gunakan
perintah L atau line, enter. Kemudian kita tentukan untuk koordinat awal. Di sini koordinat awalnya adalah 2,2. Koordinat awal 2,2. Kita tekan enter. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian kita bisa masukkan langsung add ya. Add karena yang ingin kita buat adalah garis vertikal, berarti yang kita tentukan panjang Y-nya saja. X-nya panjangnya tidak berubah, berarti 0. Koma, Y-nya panjangnya mau berapa tadi? Tingginya adalah 8. Jadi kita masukkan Y-nya 8. Tekan enter. Nah, enter lagi. Ini hasilnya. Ini adalah garis vertikal yang kita buat menggunakan koordinat relatif. Koordinat ketemu dengan panjang dari sumbu X dan sumbu Y. Oke. Saya berikan contoh lagi, misalkan saya pengen bikin huruf Z ya, kurang lebih gitu ya, Z ini ya, kayak Z gitu. Kita coba L, kemudian kita tentukan titik awalnya ya, titik awalnya kita gunakan 10,10 ya. Kita coba 10,10, enter. Nah, kemudian kita buat horizontalnya dulu ke sini, misalkan 2 ya. Berarti add, karena horizontal berarti yang kita tambahkan adalah X-nya, add 2,0. Enter. Nah, nanti hasilnya adalah garis horizontal. Kemudian turunnya pengennya 6 misalkan. Ya, kita kasih add. Karena turun berarti kita kasih X-nya 0, turun ya, berarti kita kasih minus ya, kasih minus 6. Enter. Oh, kok minus Pak? Karena dia turun. Kalau naik dia positif. Kalau turun berarti dia negatif. Kalau ke kiri berarti dia negatif, ke kanan berarti dia positif. Gitu ya. Kemudian ke kanan add 2 ya, 0. Turun lagi misalkan ya, kita kasih turun lagi add 4. 0 ya harusnya. Jangan turun, kita coba naik aja ya. 0,6 ya tadi ya, 6. Nanti dia akan naik. Nah, seperti itu. Kemudian mau ke sini, biar nempel di sini, 2 ya. Add, karena ke kiri, berarti kita kasih minus 2,0. Enter. Enter. Nah, seperti itu. Jadi kalau ke kiri, itu ke kiri dan ke bawah itu minus. Ke atas dan ke kanan itu berarti plus ya. Seperti di koordinat ini, Y-nya ke atas positif, X-nya ke kanan positif, kalau ke bawah berarti minus, ke kiri minus. Oke, seperti itu. Itu adalah contoh untuk yang koordinat relatif ya. Nah, untuk seleksinya nanti Anda bisa klik saja satu kali, kemudian geser ya, klik satu kali, dilepas jangan ditahan ya, geser, kemudian klik lagi, baru kita delete, atau Ctrl A juga bisa. Oke, itu adalah koordinat relatif. Koordinat ketemunya dengan panjang X, panjang Y, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem koordinat yang ketiga adalah sistem koordinat polar ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini yang relatif tadi, ini adalah polar. Nah, kalau polar itu kita menggunakan yang pertama adalah koordinat, tapi yang kedua adalah panjang dan sudut. Tuh. Oke.
Kita coba ya. Nah, ini seperti ini. Kita coba ya, contohnya nih. Buatlah garis miring dengan panjang 10 unit dengan kemiringan 65 derajat. Nah, rumusnya seperti ini ya. L, enter. Kemudian titik koordinat awalnya 10, 10 ya. 10,10, enter. Kemudian panjangnya langsung add saja, add. Panjangnya berapa? 10. Sudutnya ya lebih kecil, sudutnya adalah 65. Kita tekan enter. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, di sini juga sudah saya lampirkan ya, kurang lebih seperti ini. Hasilnya kita bisa ukur. Untuk panjangnya ya, saya gunakan align. Ini untuk mengukur yang garis yang miring ya, ini 10. Kemudian saya tambahkan garis di sini supaya kita bisa mengukur sudutnya. Kemudian saya gunakan angular ya. Angular, garis yang ini dengan garis yang ini. Nah, dia sudutnya adalah 65 derajat. Ini 10. Panjangnya 10 unit. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalkan contoh lain kita ingin membuat bentuk persegi panjang. Bagaimana caranya ya? Kita pakai L saja, enter. Kemudian koordinatnya berapa? Misalkan ini bebas ya, koordinat pertama bebas, silahkan Anda tentukan sendiri. Misalkan di sini saya beri 5,5 ya, enter. Koordinat awalnya di sini, kemudian saya ingin membuat ya, boleh ke kanan dulu, ke atas dulu juga boleh, terserah ya. Misalkan saya ingin membuat persegi panjang dengan panjang 12, tinggi 4. Nah, berarti kita bisa langsung add 12. Sudutnya karena mau ke kanan mengikuti X ya, sejajar dengan sumbu X. Seperti yang sudah saya tampilkan di awal, berarti sumbu X itu 0 derajat. Kita akan masukkan 0, enter. Kemudian tingginya pengennya 4. Berarti add 4, sudutnya karena sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu berarti 90 derajat, kita masukkan 90. Add 4, sudutnya 90, enter. Kemudian kita buat lagi add 12 ya tadi ya. Sudutnya adalah 180, enter. Add 4, sudutnya karena ke bawah itu kita bisa gunakan berapa tadi, 270, atau kita juga bisa gunakan minus 90 ya. Kita gunakan minus 90 misal, enter. Enter lagi. Nah, ini sudah jadi persegi panjang ya. Itu adalah cara penggunaan line. Nah, nanti ada arc ya, 3 point arc, ada circle, ada rectangle, ada polyline. Itu nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi kita pelan-pelan saja ya. Nah, ini 12, ini 4 ya, sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Jadi dia lebih presisi. Oke, seperti ini ya. Ya, itu adalah pengenalan sistem koordinat dan bagaimana cara menggunakan command line atau perintah garis. Nanti Anda bisa coba di rumah ya. Nah, di sini saya punya latihan, nanti Anda bisa buka di drive ya.
Bisa buka di drive yang saya lampirkan. Di sini di penjelasan lebih lengkapnya ada di sini, dan juga untuk latihannya ada di sini ya. Nanti koordinatnya Anda bisa tentukan bebas saja ya, koordinat awal. Tapi kalau yang koordinat berikutnya itu mengikuti, tunggu ya. Nah, ini untuk latihan Anda, silakan dicoba di rumah masing-masing. Kalau memang ada yang kurang jelas boleh tanya melalui chat yang ada di Siakat ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kedua kita ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita telah mempelajari sistem koordinat yang ada di AutoCAD yang bisa kita gunakan. Ada koordinat absolut, yang mana koordinat absolut itu untuk menentukan titik kita menggunakan koordinat ya, yang pertama, yang kedua juga koordinat, itu koordinat absolut. Kemudian ada koordinat relatif. Kalau koordinat relatif itu kita menggunakan, yang pertama adalah koordinat, yang kedua, titik yang kedua kita menggunakan panjang X dan panjang Y. Ya, diawali dengan add X, Y. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga adalah koordinat polar. Kalau koordinat polar itu titik pertama kita gunakan koordinat, titik kedua kita gunakan panjang dan sudut. Ya, tandanya add panjang lebih kecil sudutnya berapa, seperti itu. Oke, silakan latihannya sekali lagi dicoba di rumah, jangan ragu-ragu untuk bertanya, nanti boleh bertanya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua kita ini. Jangan lupa untuk presensi silakan diisi memberikan review yang baik ya. Seperti yang di awal dan di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, untuk presensi sangat mempengaruhi nilai Anda ya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk tool yang berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.